Kita akan mencoba untuk membuat riset keyword untuk produk conveyor. Contohnya seperti ini, saya berjualan conveyor industri dan spare partnya. Berikan saya buying keyword long tail untuk produk conveyor industri. Oke, kita langsung saja ya, kita langsung berikan jumlahnya. Buying keyword minta berikan saya 200, oke, misalnya 200. Nah, kita generate. Oke, nah nanti akan diberikan yaitu sesuai jenis, ada belt conveyor, roll conveyor, screw. Nah, ini kan banyak ya. Anda mungkin nanti bisa mendapatkan banyak. Setidaknya kalau kita per satu request itu ada 200, berarti kan kalau 5 request itu bisa dapat 1000. Artinya ini ada dia memberikan saran-saran ya kan, misalnya gunakan kata kunci yang spesifik dan deskriptif, gunakan kata kunci yang relevan dengan target pasar, gunakan kata kunci yang sering dicari oleh pengguna. Nah, kita kan belum tahu ya kan kata kunci yang sering dicari itu seperti apa, karena kita itu kan belum menjadi pengiklan skala besar, bukan pengiklan kakap, jadi kita tidak bisa mendapatkan hal-hal seperti ini. Ini adalah pancingan agar kita biar iklan dengan biaya besar. Nah, kita minta lagi tambahkan 200 lagi. Tambahkan 200 lagi. Jadi nanti kalau sudah 5 kali request kan minimal dapat 1000. Dari 1000 itu nanti kita bisa dengan jasa yang saya berikan, saya membuat jasa penulisan artikel buying artikel ya kan, untuk buying keyword. Kita kan sudah bilang ini buying keyword ya. Ketika ini diberi Google sebagai buying keyword, berarti kan memang ini buying keyword. Kita tinggal membuat artikel hard selling. Nah, jadi artikelnya seperti apa nanti saya bisa berikan contoh ya kan. Oke, ini baru 2 ya kan, baru 400, kita tambahkan 200 lagi. 200 lagi. Kalau misalnya kita ingin setiap bulan itu memproduksi misalnya katakanlah kalau sehari 1000 itu kan sebulan bisa 30.000 ya. Berarti kalau sebulan 100.000 itu berarti sehari bisa 3.300. Atau kalau kita hanya aktif kerja misalnya 25 hari ya, kita bisa membuat sebulan itu seharinya 4.000. Oke. 4.000, anggap saja ya kita 4.000 ya kan, 4.000 kan baru ini per 200 ya, tambahkan 200 lagi, berarti kan kalau tadi dari 1000 keyword itu kita bisa request 5, berarti kan untuk 4.000 itu kan berarti 5 dikali 4, berarti kan 20 request ya kan. Nah, kan seperti itu. Jadi memang kita itu kita mungkin nggak tahu ya kan sampai seberapa banyak, tapi kan kita akan minta tambahkan terus. Ya Google sendiri juga mungkin mikirnya, oh ini bukan produk massal, ini bukan produk yang dibutuhkan banyak orang, jadi mungkin tidak sebanyak yang kita butuhkan, kita harapkan, misalnya sehari 4.000. Nah, itu kan sudah mulai tanda kurung itu sudah bertanda ya.
jadi kita bisa masukkan sesuai keyword yang tambahannya kita, gabungannya. Nah, ini sudah masuk kota-kota, ya kan. Ini sudah sesuai kota industri, ini Makassar, Palembang, Denpasar. Denpasar saya nggak tahu, di sana kan nggak tahu ada industri apa. Nah, ini udah nggak nyampe 200, ya kan. Nah, dia kombinasi minta apa? Kata kunci, spesifik, generik, dan long tail. Kita sudah pakai long tail. Nah, oke, kita tambahkan 200 lagi. Tambahkan 200 lagi. Ini udah nggak nyampe 200 ini yang dikasih nih, ya kan. Untuk setiap kali request, ya kan. Kita bilang sih minta 200, dia bilang juga 200. Dia sendiri nggak nulis, ya kan. Nah, kita nggak tahu, tapi kita minta saja. Oke, ada berapa kira-kira, ya kan. Ya, harapan kita udah nyampe 200, ya kan. Intinya kita minta 20 kali. 20 kali, apakah sudah bisa tercapai? Oke, tuh kan ada sampai cyber security segala, sampai blockchain, ya kan. Dia sudah pusing itu mau dikombinasikan dengan apa. Tambahkan 200 lagi, biarin aja sampai pusing. Nah, karena memang kitanya itu kan harus produktif. Itu kan cukup banyak. Saya rasa memang ada nih ya, setiap satu kali request untuk 200 ya, 200 keyword. Oke. Oke, tambah. Oke. Sepertinya memang tidak terlalu banyak ya, tapi intinya kalau sehari kita bisa mendapatkan 4.000, berarti kan kita sebulan bisa produksi 100.000 artikel, kan begitu. Ini sudah mencapai tentang layanan dan dukungan spare part, spare untuk handling materialnya bisa kita pilih ya. Nanti kita kan bisa melihat ada kayu, ada batu, ada pasir, ada logam, ada banyak sebenarnya. Kalau namanya conveyor itu penggunaannya dalam pabrik itu kan dia memindahkan dari satu divisi ke divisi yang lain. Misalnya katakanlah pabrik biskuit itu kan juga harus food grade lah, ya kan, conveyor food grade. Apakah dari sini sudah ada yang namanya food grade-nya apa sudah tersentuh? Saya salah rasa belum. Jadi kita kan baru membahas material ya. Tadi kan mungkin nanti akan bisa dapat ya, namanya pabrik mayoritas kalau terotomasi biasanya sudah menggunakan conveyor, dan itu pasti pakai conveyor ya. Pabrik skincare pun begitu, dia menggunakan conveyor. Ada juga conveyor untuk misalnya katakanlah material tahan panas ya. Mungkin kita pernah melihat di video-video tentang bagaimana pengecoran logam, pabrik baja itu juga menggunakan conveyor. Conveyornya kan tentu saja conveyor yang tahan panas, karena itu suhunya bisa ribuan derajat Celcius ya. Jadi conveyornya pun conveyor mahal, dan itu menggunakan kapasitas ketika berputar. Selain tahan api, dia juga harus bisa membawa muatan dengan tonase yang besar, dengan istilahnya produktivitas yang tinggi. Jadi ini pun khusus. Ini sebenarnya adalah produk dengan permintaan yang besar, karena yang namanya barang bergerak itu ada umurnya. Repeat ordernya juga lumayan. Jadi memang kita
harus seperti orang yang tahu kapan barang ini akan laku, karena ketika laku ada penjualan, tentu stok berkurang dan kita akan menentukan juga secara manajemen kapan untuk mulai pembelian ulang. Walaupun memang kebanyakan ya kalau kita ini hanya sebagai istilahnya kontraktor, itu kan kita tidak terlalu memikirkan masalah stok. Stok ini kan pikiran dari investor maksud saya importir. Importir ini pun dia tidak perlu memiliki banyak-banyak ya kan. Anggaplah misalnya ada 1000 jenis conveyor. Conveyor ini dengan ribuan jenis itu paling satu importir itu hanya mengimpor lah katakanlah misalnya 10-20 jenis, dan jenis lainnya itu diimpor oleh importir lainnya. Jadi kita sebagai kontraktor ya yang penting kan kita tahu mappingnya, pemetaannya, di mana supplier-supplier ini, dan kita bisa menjual. Yang penting kita tahu, kita bisa memasang, kita bisa merakit. Ketika ada permintaan kita pun bisa menyesuaikan diri untuk mensuplai, memasang, merakit yang dibutuhkan. Nah dari sana kan terjadi biaya. Di biaya itu selain biaya penyediaan, biaya pemasangan, segala macam, ada lagi yang namanya biaya iklan. Nah, antara orang yang berjualan spare part dan orang yang menjalankan jasa sebagai kontraktor, itu memang ada perbedaan ya, perbedaan keywordnya. Kalau Anda sebagai importir, tentu saja Anda menggunakan keyword sesuai produk yang Anda jual. Kalau namanya kontraktor itu kan lebih fleksibel ya, segala macam jenis pekerjaan yang masih berhubungan dengan conveyor dia masih berani. Yang penting tahu belinya di mana, kan begitu. Nah, pemikiran-pemikiran seperti ini tidak semua orang itu bisa memilikinya. Bahkan sebagai seorang digital marketing, kadang kita tidak tahu keyword apa saja yang dicari dan bisa menghasilkan penjualan, kecuali Anda sudah menghabiskan budget 1 miliar. Nah, Anda bisa katakanlah untuk mendapatkan data. Google akan membuka data, ini loh Pak, produknya yang laku-laku ini. Oke, nah kita sebagai seorang digital marketing, kita sebagai pemasaran di dalam dunia marketing produk conveyor, pengetahuan seperti ini kita akan mendapatkan inputnya adalah kata kunci. Kata kunci ini akan kita buat semacam artikel tapi yang hard selling. Katakanlah seperti ini ya kan. Spare part kelas tinggi, conveyor untuk handling material ringan, untuk handling material box, karton, segala macam. Nah, itu kan penting bagi kita untuk tahu bagaimana kita membuat artikel berdasarkan hal seperti ini. Kemarin ada yang bertanya, dia jualan katakanlah misalnya breaker. Breaker itu kan namanya breaker, itu istilah yang walaupun satu kata. Kalau memang itu penayangannya hanya di orang-orang yang berkutat dengan proyek jalan, membangun jalan, hancurkan gedung. Nah, itu kan hanya orang seperti itu yang tahu ketika kita ngomong saya jualan breaker. Oh, breaker. Kalau Anda tahu saya urusannya sama produk begini. Dan saya tahu Anda itu pekerjaannya kontraktor jalan, kontraktor gedung, kontraktor penghancuran gedung. Hal seperti itu gampang ngomong, saya jualan breaker. Lah kalau Anda yang ketemunya misalnya teman Anda lagi reuni, ketemu di sekolah, ataupun dimanapun juga, yang bukan tahu apapun produk yang Anda jual. Anda kalau ngomong saya jualan breaker, nah, teman Anda jualan spare part elektronik, listrik. Lah dia mikir, oh Anda jualan breaker untuk listrik ya kan. Nah itulah. Jadi jangan mentang-mentang Anda itu sudah jualan breaker, terus Anda ngambil kata kunci breaker gitu kan. Ya, itu akan salah sasaran. Itu akan membutuhkan waktu yang lama bagi Google untuk memahami apa konten Anda, ya kan. Misal saya jualan katakanlah mini pom mini ya kan.
Kalau saya dengan kepercayaan diri, wah saya akan mendapatkan orang yang butuh pemini. Nah, nggak taunya ternyata saya jualan, itu dispenser bensin ya kan, yang pom mini yang di pinggir jalan, Pertamini seperti itu. Nggak taunya yang masuk kok orang yang nyari anjing, ya kan. Nah, padahal dalam artikelnya itu sudah jelas tertulis saya jualan spare part. Nah, ini tidak menutup kemungkinan orang yang masuk itu hanya sekedar menyimpan nomor lalu bertanya, "Pak, jualan nggak untuk aksesoris pom mini?" Nah, yang dia cari adalah aksesoris, entah itu rantai anjing atau apapun itu yang jelas hubungannya ya terkait sama pom mini. Jadi jangan kita itu membuat satu kata kunci pendek. Kalau memang kita jualan, kita harus menggunakan kata kunci panjang. Saya selalu menggunakan minimal 5 kata. 5 kata ini jelas lebih spesifik ya kan. Misalnya jual selang atau dispenser atau apapun. Misalnya jual selang pom mini. Tinggal merek ya kan. Kalau sudah merek kan sudah terbatas. Misalnya merek katakanlah kita punya merek ABCD atau kita punya merek misalnya selangkang misalnya kan, selangking misalnya. Jual selangking pom mini, jual selang pom mini merek selangking misalnya kan gitu. Nah, itu lebih spesifik. Orang yang mencari itu hanya dengan yang mengetikkan kata kunci tersebut yang ditampilkan iklannya. Nah, ini lebih spesifik. Saya paling anti menggunakan kata kunci pendek. Nah, oke, sepertinya Google uh, sudah mentok nih ya. Nah, kita sudah mentok sampai di sini. Ini adalah contoh bagaimana kita kalau misalnya ingin memproduksi 1000 artikel per hari. Nah, caranya begitu, itu salah satunya ya kan gitu. Nah, coba nih kita lihat meningkatkan ketahanan dan daya tahan conveyor di Yogyakarta. Ya kan? Nah, di sini ini adalah kata kunci yang mungkin membuat kita bingung membuat artikelnya. Meningkatkan ketahanan dan daya tahan conveyor di Yogyakarta. Secara artikel ya kan kita sudah bingung dulu. Ini artikel tips bukan penjualan. Nah, tapi bagaimana agar kita bisa berjualan? Ya, mau nggak mau kita bikin dulu artikelnya seperti apa. Caranya bagaimana? Baru nanti di akhir paragraf kita tulis kita berjualan conveyor kan gitu. Oke, itulah sementara contoh bagaimana riset keyword minimal mendapatkan 1000 keyword per hari. Dan setelah Anda mendapatkannya, Anda bisa kirim ke saya, Pak, ini judulnya, nanti tolong dibikinkan artikelnya yang hard selling ya Pak. Kalaupun nggak hard selling, minimal soft selling. Oke, nah memang biaya pembuatan artikel karena saya menggunakan AI. Nah, biayanya murah ya kan. Katakanlah misalnya bisa sampai dengan Rp200 per artikel. Harga per artikel itu 200 dengan minimum order 1 juta artikel. Jadi kalau misalnya Anda katakanlah ingin produksi 1 juta artikel dalam waktu 1 bulan, Anda bisa membayar 200 juta. Karena ini adalah artikel dalam jumlah besar, Anda akan membutuhkan server. Anda saya berikan gratis server dengan RAM 128 GB. Itu nanti akan maksud saya dengan prosesor 12 core dan RAM-nya 128 GB akan bisa menampung 1 juta artikel. Jadi dengan biaya 200 juta Anda dapatkan server, Anda dapatkan ini. Bahkan saya bantu untuk bisa online di rumah Anda bila Anda menggunakan katakanlah IndiHome, IndiBiz, MyRepublic, Biznet segala macam. Saya akan bantu agar ini online dari rumah Anda. Saya akan gunakan tunneling dari Cloudflare. Jadi Anda punya domain, punya itu, Anda bisa handle dari rumah, ya kan? Anda bisa kerjakan semuanya dari rumah, update apapun segala macam kebutuhan itu bisa lakukan dari rumah. Nanti saya akan ajarkan bagaimana sebagian kecil langkah-langkah yang bisa dijalankan. Nah, kalau misalnya katakanlah Anda tidak hanya membuat katakanlah misalnya 100.000 artikel Pak, tapi saya juga pengen ini
saya pengen punya server di rumah, misalkan gitu. Oke, enggak apa-apa, biayanya Anda tambahkan 20 juta, ya kan gitu. Nanti saya settingkan, saya buru buat produksi artikelnya 100.000. Nah, harganya berbeda. Harga untuk misalnya eh, di bawah 1 juta harganya berbeda ya. Harganya adalah Rp500 per artikel. Jadi untuk 100.000 artikel Anda akan membayar 50 juta dan Anda menambahkan 20 juta untuk membangun server dari rumah Anda. Demikian informasi terkini, terupdate, harga terkini untuk jasa pembuatan artikel. Terima kasih.